Di bawah sinar matahari Bali yang cerah, Indah berjalan melalui jalan kota yang ramai. Pakaian kasualnya dan tas kecilnya menyatu sempurna dengan latar belakang toko-toko yang ramai dan kafe-kafe yang mengundang. Dari toko buku kuno, Arif muncul. Lengannya penuh dengan cerita, siap untuk bergabung kembali dengan jalanan yang ramai. Takdir campur tangan ketika Arif secara tidak sengaja bertabrakan dengan Indah, sebuah pembuka yang sunyi untuk kisah yang terbentang. Di pantai, Indah dan Arif berjalan-jalan di sepanjang pantai saat matahari terbenam, melukis langit dengan api. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan, minat, dan impian mereka. Suara mereka bercampur dengan deburan ombak yang lembut. Arif berbicara tentang pekerjaannya di pusat pertahanan, berhati-hati untuk menyembunyikan detailnya dalam bayang-bayang. Indah mendengarkan dengan saksama, tawanya menyelingi kata-katanya. Gurauan yang menyenangkan muncul di antara mereka. Dengan kecepatan yang luar biasa, Indah dengan halus menunjukkan kemampuan luar biasanya, merebut bola nakal dari udara, membuat Arif terdiam keheranan. Di bawah cahaya lembut lampu kafe, Indah dan Arif berbagi kopi. Tawa mereka merajut di udara malam. Percakapan mereka semakin dalam, ruang di antara mereka dipenuhi dengan perasaan yang tak terucapkan. Dering telepon yang tiba-tiba memecah suasana intim, menyelimuti wajah Indah dengan bayangan. Dengan suara yang tegang karena urgensi, dia berkata, "Saya harus segera pergi. Maafkan saya akan menghubungi Anda nanti." Arif memperhatikan. Sebuah pertanyaan tersirat di matanya saat Indah bergegas pergi, meninggalkannya sendirian dengan pikirannya. Indah tiba di sebuah gunung di Bali, di mana aroma dupa bercampur dengan tanah lembab. Di dekat kuil kecil yang dihiasi dengan persembahan yang semarak, dia bertemu dengan profesor kuno yang bijaksana. Profesor itu menghadiahinya sebuah jam tangan futuristik yang ramping berbentuk Garuda. Dengan sayap terentang, jam tangan ini akan memberimu kekuatan untuk melindungi Indonesia, kata profesor itu, suaranya bergema dengan kebijaksanaan kuno. Indah menatap arloji dengan takjub. Sebuah janji diam terbentuk di matanya. Di dalam markas keamanan nasional, Arif menerima telepon. Ekspresinya mengeras saat dia mengetahui energi hijau yang mengancam di Bromo. Tiba dengan deru pada Suzuki GSX 150R-nya, Arif membawa rasa urgensi ke lingkungan markas yang steril. Arif bertemu dengan Komandan Andre. Beban tanggung jawab terpahat di wajah sang komandan. Komandan Andre memperingatkan dengan intensitas serius. "Energi ini sangat berbahaya, Arif. Kita harus bertindak segera." Jari-jari Arif menari di atas keyboard, menyelam jauh ke dalam dunia digital, mencari jawaban atas ancaman yang mendekat. Di bawah terik matahari gunung di Bali, Indah dan Profesor bersiap. Arloji Garuda bersinar dalam antisipasi. Profesor membimbing Indah, menyampaikan rahasia untuk melepaskan Garuda Mekatronika. Setiap kata-katanya adalah suara harapan. Riak tiba-tiba di udara. Energi menyeramkan merayap ke dalam indera mereka, menciptakan bayangan di atas pemandangan yang tenang. Mata Indah menyipit, sebuah kenyataan pahit mulai menyergapnya. "Aku merasakan sesuatu, Profesor. Sumbernya ada di Bromo." Suara Profesor bergema dengan urgensi dan tekad. "Kita harus pergi ke sana, Indah. Indonesia membutuhkanmu." Bayangan berkumpul mengancam di atas pura Besakih saat Asfara melepaskan ciptaan-ciptaannya yang mengerikan. Di Gunung Bromo, Asfara melepaskan gelombang energi gelap, membuka portal besar yang mendistorsi langit. Di puncak Gunung Merapi, Profesor Arga menyaksikan Indah yang mengenakan kostum Garuda Mekatronika. Asfara dengan kekuatannya menghancurkan semua kota di Indonesia. Dengan latar belakang megah Gunung Agung, Indah bertransformasi, melambung ke langit Bali sebagai Garuda Mekatronika. "Indah, jangan takut. Ingat, sayap bukanlah beban, melainkan kekuatanmu." Gelombang tekad membanjiri wajah Indah.
Saat dia akhirnya menguasai tarian udara, sayap Garuda membelah udara dengan presisi baru. Dengan teriakan kemenangan, Indah melepaskan serangan sayap Garuda yang dahsyat, melenyapkan monster bayangan, dan menyulut percikan kepercayaan diri di dalam dirinya. Gunung berapi mengamuk, memuntahkan abu dan api saat langit berubah menjadi merah yang mengancam, menandakan malapetaka yang akan datang. Indah bangkit, armor mekatronika Garuda terakhir menyala di sekelilingnya, sayapnya melebar, motif batik menyala dengan cahaya. Mengumpulkan energi Nusantara, Indah memunculkan Garuda kolosal, suar holografik merah dan putih di langit yang gelap. Untuk Indonesia dan untuk dunia, Garuda, serang! Indah berteriak saat Garuda gaib itu menukik, menghancurkan portal, mengalahkan kegelapan yang merayap dengan cahaya yang menyilaukan.